Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini langsung saja Sobat Kicau Mania kita akan menunjukkan sesuatu yang beda dari video yang sebelumnya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan yang muncul juga ke kita Sobat Kicau Mania, tetapi ini pertanyaannya sudah lama Sobat Kicau Mania ya. Nah, untuk pemula harap disimak dulu. Bagaimana kalau kita punya cindilan, kita loloh tangan, sedangkan kita ini kerja, apakah harus kita bawa ke tempat kita kerja? Kemudian kita sibuk ngegantang burung di sore hari, apakah itu harus kita bawa ke tempat gantangan burung? Nah, begitupun dengan keseharian kita kalau ingin jalan-jalan atau kita sedang pergi ada acara, apakah itu harus dibawa? Nah, jawabannya Sobat Kicau Mania tentu kalian paham ya. Kalau kalian loloh tangan, ya siapa lagi yang menyuapnya kalau bukan kita sebagai seorang peternak. Nah, kadang-kadang peternaknya sibuk, dia punya karyawan atau bisa diwakilkan, ya kan? Nah, jadi semua kegiatan itu harus diatur Sobat Kicau Mania ya. Kalau kita loloh tangan, tentu saja kita akan siap standby menyuapnya makan, mengasuh anak burung. Nah, itulah kesimpulan dan jawabannya. Nah, di dalam video ini kita akan membuat contoh realnya keadaan kita Sobat Kicau Mania. Kita pergi, kita kerja, kita ngegantang, kita bawa anakan burung murai batu ini, kita loloh sendiri. Kalau kita loloh tangan, nah ini kebetulan kita loloh tangan, berbeda dengan loloh indukan. Kita bisa santai, kita bisa tinggalkan. Nah, selengkapnya akan kita tayangkan di dalam video ini Sobat Kicau Mania. Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, Sobat Kicau Mania, kita sudah berada di tempat gantangan burung Sobat Kicau Mania. Kebetulan kita bawa jagoan kita, amunisi kita, dan juga kita bawa cindilan. Kita sambil meloloh ini ya kan, sambil meloloh kegiatan kita tidak terhalangi kegiatan yang lain di luar ini. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, kalau untuk kita loloh tangan, peternak wajib ya loloh tangan sendiri ya. Karena seorang penangkar Sobat Kicau Mania pada dasarnya itu memang dituntut Sobat Kicau Mania untuk sibuk ya. Jadi penangkar itu tidak ada yang santai. Buat pemula, apalagi kalian ingin loloh tangan ya, beginilah keadaannya kalau kita loloh tangan. Nah, ketika kita panen usia 7 hari, kemarin sudah ada di video yang lama, kita panen usia 7 hari. Nah, pada saat itu juga kita harus bersiap-siap untuk melolohnya. Apapun kegiatan kita harus kita loloh, jangan sampai mereka ini kelaparan. Nah, bisa diloloh itu 20 menit sekali atau 30 menit sekali. Biasanya dia sering bunyi Sobat Kicau Mania, manggil ya kan, karena lapar dan juga kepanasan atau dehidrasi, haus. Nah, jadi sifatnya itu anak murai batu ini selalu manggil, kelihatan seperti lapar. Nah, pada saat itu juga kita siapkan multivitamin, air minum, air putih, air aqua, kemudian pakan lolohan, pakan racikan, semuanya kita siapkan. Ekstra puding seperti jangkrik, kroto, semuanya kita persiapkan. Dan kita bawa kemana-mana kalau kita memang sibuk di luar rumah. Nah, terkadang penangkar yang loloh tangan itu jarang yang sibuk ya Sobat Kicau Mania. Kebanyakan kegiatannya hanya di rumah, di penangkarannya, baik dia sendiri maupun dia pakai karyawan. Nah, itulah jawabannya Sobat Kicau Mania. Dan itu memang kesibukannya sebagai seorang penangkar, apalagi di sistem panen loloh tangan seperti ini. Nah, di hadapan kita ini di video ini adalah anakan murai batu. Kita panen dari 3 kandang, kebetulan serentak Sobat Kicau Mania ya. Dalam bulan yang sama mereka menetas, artinya tanggalnya beda-beda. Untuk yang besar itu, yang isi 6 itu di dalam bakul itu menetas tanggal 22 dan 23. Sedangkan yang kecil ini, yang 3 ini menetas di tanggal 27, 28.
Nah itu kita panen untuk yang isi 6 itu kita panen di usia 7 hari, sedangkan yang kecil-kecil ini kita panen di usia 5 hari, ya kan, sekitar 4 sampai 5 hari. Nah kita bawa kemana-mana Sobat Kicau Mania. Kebetulan saya tidak punya karyawan, jadi kita kerjakan sendiri. Baik itu kita bawa jalan-jalan maupun bersama keluarga, kadang ada acara pun kita bawa, kemudian kita parkir dimanapun kita loloh. Kemudian kita ke gantangan, sore harinya pun kita loloh. Nah kita membagi waktu seperti ini. Capek, memang capek kalau untuk loloh tangan. Nah kalau kalian tidak mau capek, kalian loloh indukan. Tapi loloh indukan tidak mudah Sobat Kicau Mania. Kalian bisa pelajari pola makannya seperti apa, dan tips tutorialnya bisa kalian cek juga di playlist video kami. Silakan dicek. Nah sekarang ini mereka usianya sudah beda Sobat Kicau Mania dari yang kita panen kemarin. Nah ini usianya ada yang 9 hari, ada yang 10 hari Sobat Kicau Mania. Bahkan ada yang 11 hari. Nah usia 12 hari nanti mereka akan naik bakul ya. Istilah kalau di lolo indukan itu siap turun gelodok, siap nangkring. Jadi mereka ini akan belajar terbang, belajar nangkring di usia 12-13 hari. Nah jadi Sobat Kicau Mania inilah penampakannya. Jadi kita kegiatan ini setiap hari kita harus seperti ini, melolo setiap menit, setiap jam, setiap waktu. Nah untuk di malam hari kita tidak melolo, kita tidak pakai lampu. Kita sengaja matikan lampu biar gelap, biar mereka istirahat. Karena kenyataan di alam, di lolo indukan memang seperti itu juga, gelap dan tidak ada kegiatan lolo di malam hari. Nah jadi buat peternak pemula, kalian bisa bijak ya dalam menentukan pilihan kalian apabila kalian sudah berhasil produksi, baik produksi perdana maupun produksi kalian itu baru sekitar beberapa bulan, atau masih bingung kalian itu mau lolo tangan atau lolo indukan. Nah mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat kalian ya, bagaimana lolo tangan dan bagaimana lolo indukan. Semuanya lengkap di playlist video kami. Sekali lagi, playlist video kami adalah gudangnya video, kalian bisa cek di sana. Insya Allah semuanya lengkap, kalian bisa belajar dan semua isi video mudah dimengerti. Nah lanjut ke pakannya Sobat Kicau Mania. Ini pakannya sangat sederhana, dua macam bahan saja kita pakai di sini, kroto halus dan leopard hijau ya. Leopard hijau yang halus itu kita aduk dengan air hangat, kemudian kita tambahkan sedikit air dingin. Nah ini bisa tahan sampai beberapa jam, 4 jam bahkan sampai 6 jam. Nah jadi kita bisa melolongnya dengan pakan seperti ini jauh lebih hemat Sobat Kicau Mania dibanding kalian beli kemasan-kemasan yang bermerek ya. Nah jadi kalau kalian menyimak di video-video kami sebelumnya, video kami yang dulu, video kami yang terbaru Sobat Kicau Mania, kenapa kami rajin sekali meracik aplikasi pakan, baik untuk di tangkaran, indukan, dan juga pasangan penjodohan, trotolan, apalagi untuk cindilan dan lolohan, dan juga trotol lolo indukan, semua beraneka ragam, bervariasi pola makan. Itu dikarenakan kami memang suka meracik pola makan, mencari tahu, mencari ilmu. Nah begitulah jawabannya Sobat Kicau Mania. Kalau kita terus belajar, insya Allah akan menambah pengetahuan untuk kita. Nah ini kebetulan Sobat Kicau Mania ya, kita tidak sia-sia membawa burung jagoan kita ya, dan dapat juara 1 di kelas yang pertama dan di kelas yang kedua, kelas A dan kelas B kita juara 1. Nah selanjutnya kita besoknya kita tetap jalan-jalan juga Sobat Kicau Mania, kita ajak keluarga sambil cari tempat makan, kita membawa cindilan ini ya kan, kita loloh sendiri. Nah jadi di sini juga tugas kita Sobat Kicau Mania, sambil jalan kita sambil meloloh, membagi waktu. Nah waktu itu saya lihat ya, untuk di jam itu kita cek itu sekitar 10-15 menit sampai 20 menit mereka udah bunyi, udah lapar, siap-siap kita berikan makan lagi Sobat Kicau Mania. Nah begitulah kesibukannya. Nah kalau kalian suka dengan kegiatan seperti ini, berarti kalian cocok untuk loloh tangan. Nah kalau kalian ingin lolo indukan, kalian harus belajar lagi Sobat Kicau Mania, karena lolo indukan memang kelihatannya santai, tetapi di sana ada indukannya, ada pejantan, ada betinanya. Jangan sampai birahi keduanya kacau dan membantai cindilan atau anakannya, itu banyak terjadi.
Nah, jadi lolo indukan itu kalau untuk PR utamanya adalah kestabilan birahi, sobat kicau mania, kestabilan. Maka dari itu pola makannya pun berbeda, tidak asal jor. Nah, kembali ke video sobat kicau mania ya, loloh tangan ya. Loloh tangan ini kelihatannya seru sobat kicau mania kalau kita memang tidak banyak pekerjaan lain, tidak banyak kegiatan baik di rumah maupun di luar rumah. Kita bisa bawa jalan-jalan seperti ini. Nah, untuk loloh tangan seperti ini sobat kicau mania di kandang kami ya kan, ketika kita panen sekitar seminggu itu sudah angkut sarang, sudah bertelur lagi ya indukannya itu. Kemudian siap mengeram lagi sampai menetas lagi. Nah, jadi kalau untuk loloh tangan sobat kicau mania, kita boleh pola makannya kita jor, pola makan yang menaikkan birahi seperti ulat ongkong, keroto, kemudian aplikasi-aplikasi lain ya, vitamin lain boleh kita jor. Nah, karena kita mengejar target. Kalau loloh tangan ini biasanya mengejar target. Habis kita panen ya kan, kita bisa jor lagi pola makan untuk indukannya agar cepat produksi lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini penampakannya mereka sudah nangkring semua sobat kicau mania. Kalau seperti ini enak sobat kicau mania, melolohnya pun juga enak. Namun ada teman-teman kita yang banyak bertanya, Om, kenapa usia seperti ini baru belajar nangkring itu rata-rata sulit kita melolohnya. Nah, itu bagaimana Om? Apakah mereka ini memang tahapnya usia seperti ini, fase belajar terbang, belajar nangkring, sulit kita untuk melolohnya, menyuapnya makan? Nah, jadi jawabannya memang benar sobat kicau mania. Usia seperti ini pada dasarnya banyak sekali yang kita temukan, seperti halnya cedera kaki, kemudian sayap patah, kemudian cepat sakit. Nah, itu semua di usia seperti ini, usia nangkring. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang sudah usia 2 bulan seperti di hadapan kita ini. Nah, selanjutnya sobat kicau mania, kita bisa pakai kerodong 2 lapis kalau di kita tidak pakai lampu. Nah, jadi kalian bisa cek lagi di video kelanjutannya sobat kicau mania. Jangan kemana-mana. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.